saya orang kaya, langsung ada sesuatu hal yang melawan di bawah sadar, gitu, tenot gitu ya. Cari uang susah, cari kerja susah, nggak nyicil nggak kesampaian gitu. Happy hockey, makin happy, makin hockey. Bahkan di anggota kelas Happy Hockey kemarin ada yang ketakutan. Saya tuh takut kalau kaya nanti kalau dirampok gimana, kalau rumah saya dicuri gimana, dan lain sebagainya. Belum uang datang gitu loh, uangnya belum ada aja udah ketakutan. Gimana uang mau datang? Gitu. Ya. Jadi belief system ini memori-memori masa kecil yang menghambat itu, membuat orang itu ketika melatih kelimpahan itu menjadi terganggu. Gitu. Contoh lagi, misalkan pada saat kecil disuruh belajar gitu ya. Belajar yang rajin, cari uang itu susah, cari kerja itu susah. Ketika dewasa apa yang terjadi? Cari kerja ya susah, cari uang ya susah beneran. Gitu. Ya. Kenapa orang-orang tua nggak menasihati gini? Belajar yang rajin, biar pinter, biar cerdas, biar kaya raya, biar jadi orang sukses. Kenapa nggak begitu kata-katanya? Kenapa ketika memberi nasihat selalu dibayang-bayangi negatif? Makanya orang takut gagal, takut ini, takut itu, karena bawah sadarnya sudah bermasalah. Orang-orang yang sering dinasihati cari uang susah, cari kerja susah, kalau nggak nyicil nggak kesampaian, maka ketika dewasa datang ke seminar, sekarang pegang dada Anda, saya orang kaya, langsung ada sesuatu hal yang melawan di bawah sadar, gitu, tenot gitu ya. Cari uang susah, cari kerja susah, nggak nyicil nggak kesampaian gitu. Orang kaya dari mana gitu loh. Karena bawah sadar itu 88% lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. Pas dapat sugesti hanya masuk di pikiran sadar. Tuh teman-teman katakan diri Anda kaya, saya orang kaya, tapi bawah sadarnya terot, cari uang susah, cari kerja susah. Nah, kelimpahan itu bisa terhambat oleh belief system yang kekurangan, mental miskin dalam tanda kutip. Gitu. Ya. Itu. Jadi teman-teman, belief system yang menghambat itu sebagai pemicu kelimpahan ini nggak bisa ketarik, frekuensinya nggak sama, gitu. Ya. Oke, untuk penyebab sudah clear ya. Saya mau bahas di solusinya, gitu. Sebentar, ini di aplikasi TT ada jeda sebentar. Oke. Biasanya 1 jam di jeda ya. Nah, terkait dengan permasalahan yang pertama, memancarkan energi yang tidak dicintai uang, teman-teman pastikan diri itu bisa memancarkan ketenangan dan kedamaian. Ya, happiness, ketenangan, kedamaian. Gitu. Nah, saya tuh setiap bulan itu ada yang namanya kegiatan meditasi money magnet. Di situ saya ngajari teman-teman untuk satu adalah mengendalikan pikiran yang acak tadi, supaya Anda menjadi master atas pikiran Anda, bisa menghentikan pikiran negatif. Yang kedua, memancarkan energi yang dicintai uang. Buat teman-teman yang sudah ikut meditasi, pesan saya, please tolong pancarkan itu setiap hari. Jangan sebulan sekali pas meditasi. Atau Anda meditasi sekali toh, habis itu sudah nggak ikut meditasi lagi, sepanjang harinya nggak dipancarkan. Ya. Buat teman-teman yang sudah ikut meditasi, saya merimain, saya mengingatkan, pada saat meditasi Anda bisa memancarkan ketenangan, kedamaian di situ. Ya. Jaga vibrasi itu, karena vibrasi itu yang ngundang uang. Itu. Besok saya akan cerita beberapa detailnya ya, terkait dengan apa yang saya alami sampai nggak ngapa-ngapain loh, kok peluang datang, kok uang masuk gampang banget gitu. Ya. Gitu. Yang mau ikut meditasi silahkan ke sini ya. Ini ada 21, ini 16, BB ini 88. Teman-teman screenshot dulu saja yang di TT. Kalau yang di YT, nanti cek di deskripsi ya. Nanti akan saya lengkapi di deskripsi.
gitu ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman nggak bisa ikut meditasi, mau online mau offline pun nggak bisa, teman-teman coba fokus memberikan atensi syukur dari apa yang dipunya. Kalau Anda memberikan atensi syukur dari apa yang dipunya, Anda itu memancarkan kelimpahan. Nah, banyak orang itu fokusnya kepada apa? Apa yang nggak dipunya. Gitu loh. Fokusnya kepada apa yang nggak dipunya. Coba sekarang Anda melihat di sekitar Anda ada apa? Ada handphone nih. Wah, saya bersyukur punya handphone. Bisa komunikasi jarak jauh, bisa nonton live, bisa belajar banyak hal. Anda lihat apa lagi? Anda lihat keluarga Anda, orang tua Anda, atau anak Anda sehat. Anda syukuri. Anda melihat dulu saya kalau pas di kontrakan gitu, melihat tempat beras gitu ya, untuk makan gitu kan masih ada berasnya. Saya bersyukur. Gitu. Apa yang saya punya, saya lihat, saya apresiasi. Terima kasih beras kamu masih di situ. Untuk makan sekeluarga masih ada. Terima kasih air minum galon yang masih ada. Ketika Anda fokus kepada apa yang Anda miliki, Anda syukuri, Anda belajar di taraf kelimpahan. Tapi ketika Anda fokusnya ke kekurangan yang nggak dipunya, ngeluh itu kan fokus ke kekurangan. Anda menarik kekurangan, gitu, ya. Nah kalau teman-teman, karena banyak sekali gini, yang ikut meditasi itu banyak sekali yang bertestimoni, saya belum pernah merasakan kedamaian ini, saya belum pernah setenang ini, gitu. Biayanya berapa suka-suka. Jadi teman-teman bebas, mau kontribusinya berapa bebas. Yang penting pada saat Anda memutuskan angka, jangan sampai mental kekurangan gitu loh. Maksudnya gini, kan duitku cuma dikit, segini aja gitu. Nah itu namanya mental kekurangan. Kenapa saya bilang biayanya suka-suka? Itu untuk melatih Anda. Untuk melatih Anda. Itu karena apa? Pada saat Anda mengeluarkan uang, itu juga titik yang paling krusial, yang menentukan, yang dibaca oleh semesta, Anda itu berlimpah atau mental kekurangan. Contoh, Anda misalkan beli makan di nasi Padang, lalu, aduh uang saya berkurang, aduh uang saya tinggal dikit, itu getarannya ngerusak, itu bahaya, itu menarik kekurangan, gitu, ya. Nah, kalau misalkan pada saat mengeluarkan uang, Anda bisa memancarkan kelimpahan, itu beda cerita.